Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, silakan terlebih dahulu anak-anak lihat samping kiri, samping kanan, dan di bawah laci. Apakah masih ada sampah-sampah yang tertinggal dan masih ada bekas-bekas kertas atau sampah-sampah lainnya? Silakan dibersihkan terlebih dahulu ya, agar pembelajaran bisa kita mulai. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bersih? Coba lihat lagi. Di samping kiri, di samping kanan, di bawah lacinya, apakah sudah bersih? Ya. Jika sudah bersih, pembelajaran berarti kita bisa mulai ya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan pembelajaran terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doanya ya. Amin. Baiklah, seperti biasa, jika dalam pembelajaran ibu ini, ibu mewajibkan anak-anak terlebih dahulu untuk bersolawat. Silakan ketua kelas pimpin solawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi anak-anak, pada hari ini langsung saja ya. Pada hari ini kita membahas tentang apa? Ayo, tentang sejarah turunnya Al-Quran. Ayo, siapa di sini pada malam hari tadi atau sebelumnya sudah membuka buku yang sudah membaca tentang sejarah turunnya Al-Quran? Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan Nur, kamu menjelaskan? Ya. Iya, bagus sekali. Silakan berikan A+ kepada Nur. Baiklah ya, betul sekali yang dijelaskan oleh Nur tadi. Jadi, sejarah turunnya Al-Quran itu adalah yang pertama, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur anak-anak, kurang lebih yaitu 32 tahun lamanya. Ya. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang menyendiri di dalam Gua Hira dan Allah mengutuskan Jibril, malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, yaitu berupa ayat Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi setelah itu anak-anak, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan dibacakanlah oleh malaikat Jibril dan didengar oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tersebut, lalu kemudian Nabi Muhammad membacakannya di depan para sahabatnya. Ayo, siapa saja para sahabatnya? Ya, dan juga para sahabatnya itu diperintahkan atau ditunjuk oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa saja nih sahabat Nabi yang diperintahkan atau dipercaya oleh Nabi Muhammad untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran yang dibacakannya? Yaitu diantaranya yang pertama, ayo, Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Muawiyah, kemudian Zaid. Ya, betul. Jadi para sahabat ini dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Ya, yang pertama itu surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 3. Lalu di mana mereka para sahabat itu mencatat
mencatat ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Ya, pada saat itu mungkin ya belum canggih, belum ada pena, mungkin penanya belum secanggih sekarang ini ya, maksudnya belum ada buku yang bisa dibukukan seperti itu. Para sahabat Nabi mencatat ayat-ayat Al-Quran itu di pelepah kurma, kemudian di tulang unta, di batu-batu, dan kemudian di benda-benda lainnya. Ayat-ayat Al-Quran itu dicatat oleh para sahabat Nabi yang dibacakan oleh Nabi secara langsung. Mereka mencatat, mengukirnya di batu, tulang unta, dan kulit-kulit hewan. Ya, jadi jadi Al-Quran ini belum langsung terbukukan ya anak-anak, tapi disampaikan secara berangsur-angsur selama 32 tahun, dan itu belum dibukukan, masih dicatat di tadi itu, di kulit-kulit, kemudian kulit hewan ya, maksudnya tulang-tulang unta, di batu-batu dan benda-benda lainnya. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apakah sudah jelas anak-anak? Ya, masih ada yang ingin bertanya? Mungkin? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Ya, pertanyaannya? Ya, memang kurang lebih selama 32 tahun. Ya, Nur, jadi Al-Quran itu ya sudah Ibu jelaskan tadi ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang mencatat. Ada yang mencatat tadi? Oh iya, bagus. Mencatat semua ya penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya, mungkin Nur agak sedikit tinggalan tadi ya penjelasannya. Ya, jadi Ibu jelaskan lagi ya Nur ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mulai dari Nabi Muhammad yaitu menyendiri di Gua Hira. Pada saat itu Nabi Muhammad menyendiri dan turunlah wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1-3 yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya. Pada yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW yaitu sedang melakukan haji wada ya Nur. Ya. Ayo, selain Nur siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Mungkin ada yang belum jelas tahu pertanyaannya? Ya, yang menyangkut tentang sejarah turunnya Al-Quran ini. Oh iya, sudah jelas. Ya, dan sudah jelas ya, sudah jelas semua. Ya, dari penjelasan Ibu tadi, kalian sudah sambil mendengarkan dan sambil mencatat ya. Ya, silakan anak-anak sebelum pembelajaran kita tutup ini, silakan ayo. Siapa yang mau menyimpulkan? Hasil dari pembahasan hari ini? Ayo. Ya. Pika. Silakan Pika. Ya, benar Pika. Jadi, tadi ya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Ayat yang pertama, surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah surat Al-Alaq 1-3, dan kemudian Nabi Muhammad membacakannya di depan para sahabatnya. Ya, sahabat-sahabatnya tadi yaitu sahabat yang dipercaya untuk mencatat setiap ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, yaitu para sahabatnya siapa saja. Jadi ayo, siapa saja tadi? Ya, yaitu Muawiyah, kemudian Abu Bakar, kemudian Utsman, Ali, dan Said. Ya, mereka itu para sahabat-sahabat Nabi yang dipercaya oleh Nabi untuk mencatat
ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mencatatnya di kulit hewan, kemudian di batu, di tulang unta, dan benda-benda lainnya. Ya, jadi Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian Al-Quran ini terakhir diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat Nabi Muhammad melakukan haji wada. Ya sudah bagus ya. Tadi penjelasan oleh Pika sudah dijelaskan dan sudah kembali Ibu simpulkan. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa dapat kita terima dengan baik. Semoga anak-anak bisa paham ya bagaimana sejarah turunnya Al-Quran. Ya, jadi untuk materi pada hari ini Ibu cukupkan mungkin untuk sampai di sini dan akan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kita sama-sama belajar ya pada hari ini. Terima kasih pada anak-anak. Apabila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.